Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 19 Agustus, Pekan Biasa ke-20. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 20, ayat 1-16a. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Menjadi gembala yang baik adalah dambaan semua orang beriman. Gembala yang baik sebenarnya Tuhan Allah sendiri. Seperti terungkap dalam sabda Tuhan, bahwa Allah yang empunya kerajaan surga sangat murah hati. Hanya saja kita sebagai domba-domba, jangan menjadi iri hati manakala Allah itu murah hati terhadap sesama kita. Justru seharusnya kita merasa bangga dan gembira punya Allah yang seperti itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa kita pun dipanggil menjadi gembala terhadap diri kita, dan terlebih bagi sesama kita. Kita harus bersikap murah hati terhadap sesama, memperhatikan kehidupan mereka dengan penuh kasih. Apa yang kita lakukan hendaknya menjadi cerminan kasih Allah, sehingga setiap orang yang kita jumpai merasakan kasih dan kemurahan hati Allah dalam kata-kata, sapaan kita, apapun yang kita perbuat. Saudari-saudaraku yang terkasih, memang hal ini bukan sesuatu yang mudah. Namun yang penting kita punya niat dan kemauan
untuk menjalani hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita menjadi gembala yang baik dalam hidup kita untuk keluarga, komunitas, lingkungan, dan dimanapun kita berada. Ya Tuhan, Engkaulah gembala kami. Semoga kemurahan hati-Mu dapat kami bagikan kepada sesama dalam hidup sehari-hari. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.